Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STI Al-Taifah Mubarakiyah dari Prodi Manajemen kelompok 8. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Endang SHIMM. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 10 poin materi, yaitu 1. Pengertian waris dan faraid. 2. Rukun dan syarat warisan. 3. Sebab-sebab diperolehnya dan terhalangnya warisan. 4. Pembagian ahli waris beserta klasifikasinya. 5. Warisan dan hukum hibah. 6. Hikmah pembagian waris atau faraid. 7. Pentingnya ilmu faraid. 8. Al-furud al-muqaddarah dan macam-macamnya. 9. Ahli waris ashab al-furud dan hak-haknya. Dan 10. Ashabah hajb dan hirman. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Santi, dengan NPM 2301005. Selanjutnya, Ira Laira dengan NPM 2301014. Dan terakhir ada Rijal Maulana dengan NPM 2301015. Jadi pengertian ilmu waris adalah kajian fikih yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan warisan. Faraid adalah bentuk jamak dan kata farid yang artinya fard. Ketentuan fard secara syarat artinya bagian yang ditentukan secara syarat untuk mustahik atau orang yang berhak menerimanya. Rukun dan syarat warisan. Waris dipandang sah secara hukum Islam jika dalam proses penetapannya dipenuhi 3 rukun, yaitu waris, muwaris, dan maut rutus. Hal ini senada dengan pendapat Said Sabiq. Menurut beliau, pewaris hanya dapat terwujud apabila terpenuhi 3 hal, yaitu al-waris, yaitu orang yang akan mewariskan harta peninggalan si muwaris. Yang kedua, al-muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukum, seperti orang yang hilang kemudian dihukum mati. Yang ketiga, al-maurus, disebut juga tirkah dan miras, yaitu harta benda atau hak yang akan dipindahkan dari mewaris kepada al-waris. Yang pertama, matinya mewarisi. Orang yang pustakakan meninggalkan pewaris merupakan kondisi sin quation untuk terbukanya harta waris. Karenanya meninggalnya pewaris harus nyata adanya. Apabila tidak jelas kematiannya, tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Kematian pewaris menurut doktrin fikih dapat dibedakan kepada 3 macam, yaitu mati hakiki, artinya tanpa melalui pembuktian dan diketahui. Yang kedua, mati hukmi adalah seorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti kasus seorang dinyatakan hilang. Yang ketiga, mati takdiri, yaitu anggapan bahwa seorang yang meninggal dunia misalnya karena ada ikut ke medan perang atau tujuan lainnya, tujuan lain yang secara lahiriah mengancam dirinya. Yang kedua, hidupnya waris. Orang yang mempusakai di saat kematian waris. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seorang berhak menerima warisan, sebab orang yang sudah meninggal dunia tidak mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena pewaris maupun sebab-sebab lainnya. Yang ketiga, tidak adanya penghalang mempusakai mawaniul irsi. Dalam kitab I'anai al-Talibin dijelaskan bahwa penghalang mempusakai itu ada 3 macam, yaitu pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan. Dan materi selanjutnya, sebab-sebab diperolehnya dan terhalangnya warisan. Yang pertama, sebab-sebab diperolehnya warisan. Yang ke-1, nasab, keturunan, yaitu seperti anak, orang tua, dan saudara. Yang kedua, pernikahan yang sah, seperti kepada seorang istri atau suami. Yang ketiga, sebab wala atau sebab memerdekakan budak. Seorang yang memerdekakan hamba sahaya berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal dunia. Yang keempat, kesamaan agama. Ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah, ataupun wala memberikan budak, maka harta warisannya dipasrahkan kepada Baitul Mal atau melalui umat Islam. Yang kedua, sebab-sebab terhalangnya warisan. Yang
pertama, membunuh orang yang akan diwariskan atau pembunuh. Yang kedua, murtad. Jika kedua pihak, baik pihak yang memberikan warisan dan yang menerima warisan berbeda agama, maka tidak boleh memberi dan menerima warisan. Yang ketiga, anak angkat. Baik anak maupun orang tua angkat tidak mendapatkan warisan jika salah satunya meninggal walaupun satu agama dan sudah diakui sebagai anak dan orang tua itu sendiri. Yang terakhir, anak terakhir dari jina. Perbuatan jina yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan materi selanjutnya, pembagian ahli waris beserta klasifikasinya. Dari golongan laki-laki yang mendapat harta warisan adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari bapak, anak laki-laki paman dari bapak, suami dan laki-laki yang memerdekakan budak. Dari golongan perempuan yang mendapatkan harta warisan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari perempuan, istri dan perempuan yang memberikan budak, nenek, istri. Di kalangan ahli waris laki-laki yang berjumlah 10 orang, bila semuanya berkumpul, maka sebagiannya terhalang oleh sebagai yang lainnya, sehingga tidak bisa mendapatkan harta warisan yang tetap. Yang tetap bisa mendapatkan harta warisannya hanya ada 3 orang, yaitu anak laki-laki, suami, dan bapak. Sedangkan di kalangan ahli waris perempuan yang berjumlah 7 orang, bila semuanya berkumpul, maka sebagiannya terhalang oleh yang lainnya, sehingga ada yang tidak mendapatkan harta warisan. Yang tetap bisa mendapatkan harta warisan hanya ada 5 orang saja, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Santi. Warisan dan hukum hibah. Seperti yang kita ketahui, yang namanya warisan itu hanya dibagi-bagi manakala ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang mempunyai nominal. Nah, apabila ada seseorang yang membagi hartanya semasa ia hidup, maka itu disebut hibah. Adapun perbedaan waris dan hibah yaitu, 1. Dilihat dari waktunya, jika waris itu setelah wafat, sedangkan hibah itu sebelum wafat. 2. Dilihat dari penerimanya. Nah, penerima waris itu merupakan ahli waris, sedangkan penerima hibah itu boleh ahli waris, boleh juga bukan ahli waris. Yang ketiga, dilihat dari nilainya. Jika waris itu harus sesuai dengan faraid, sedangkan hibah itu bebas. Yang keempat, dilihat dari hukumnya. Hukum waris itu wajib, sedangkan hukum hibah itu sunnah. Adapun hikmah pembagian waris yaitu, yang pertama, dapat memelihara dari timbulnya fitnah. Yang kedua, yaitu faraid ini merupakan sunnah Rasul, dan sunnah Rasul itu baik dilaksanakan bagi setiap umat muslim. Yang ketiga, dapat menenteramkan antara keluarga dan masyarakat. Dan yang keempat, faraid juga dapat mewujudkan manusia yang gagah dan berani. Nah, jadi apakah ilmu faraid itu penting? Jawabannya ya, karena faraid termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi tingkat kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya. Al-Furud, Al-Muqaddaroh, dan macam-macamnya. Kata al-furud adalah bentuk jama dari kata fard yang artinya bagian atau ketentuan, sedangkan al-muqaddaroh artinya ditentukan. Jadi al-furud al-muqaddaroh maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Quran. Macam-macam al-furud al-muqaddaroh yang diatur dalam Al-Quran itu ada 6, yaitu yang pertama ada setengah yang disebut al-sib, sepertiga yang disebut al-sulus, seperempat disebut al-rubu, seperenam disebut al-sudus, seperdelapan disebut al-sumun, dan 2/3 disebut al-sulusain. Pada umumnya, ahli waris ashab al-furud adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak atau kakek dan suami. Selain itu, menerima bagian sisa atau disebut juga ashabah. Adapun hak-hak yang diterima ahli waris ashab al-furud yaitu 1. Anak perempuan berhak menerima bagian setengah jika ia merupakan anak tunggal, sepertiga jika 2 orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki. Lalu ada cucu perempuan berhak menerima setengah jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub atau terhalang, sepertiga jika 2 orang atau lebih tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub, seperenam sebagai pelengkap, 2/3 jika bersama seorang anak perempuan tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jika anak perempuan 2 orang atau lebih, ia tidak mendapatkan bagian.
Lalu ibu berhak menerima bagian sepertiga jika tidak ada anak atau cucu atau disebut juga far'u waris atau saudara 2 orang atau lebih. 1/6 jika ada far'u waris atau bersama 2 orang saudara atau lebih. 1/3 sisa dalam masalah gorawain, yaitu apabila ahli waris terdiri dari suami atau istri, ibu dan ayah. Lalu ayah berhak menerima bagian 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, 1/6 ditambah sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Jika ayah bersama ibu, masing-masing 1/6 jika ada anak, cucu atau saudara 2 orang atau lebih. 1/3 untuk ibu, ayah menerima sisanya jika tidak ada anak, cucu atau saudara 2 orang lebih. Ibu menerima 1/3 sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau istri. Lalu yang kelima ada nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian 1/6 jika seorang 1/6 dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya, maka mendapat 1/6. Lalu ada kakek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki 1/6 ditambah sisa. Jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki 1/6 atau mukosamah yang artinya bagi rata dengan saudara sekandung atau seayah setelah diambil untuk ahli waris lain. 1/3 atau mukosamah bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lain. Lalu untuk saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian setengah jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung. 2/3, 2 orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki sekandung. Saudara perempuan seayah jika tidak mahjub berhak menerima bagian 2/3 seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah. 2/3 2 orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah. 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang sebagai pelengkap. 2/3. Lalu untuk saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, kedudukannya sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian sebesar 1/6 jika seorang diri, 1/3 2 orang atau lebih bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung ketika bersama-sama dengan ahli waris sunni dan ibu atau musyarakah. Lalu untuk suami berhak menerima bagian setengah jika tidak mempunyai anak atau cucu, 1/4 jika bersama dengan anak atau cucu. Lalu untuk istri, berhak menerima bagian sebesar 1/4 jika tidak mempunyai anak atau cucu, 1/8 jika bersama anak atau cucu. Dan mungkin itu merupakan penjelasan tentang pembagian untuk ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan. Ashabah adalah bentuk jama dari asib seperti kata tolib dan tolabah. Mereka adalah keturunan laki-laki dari seseorang dan kerabatnya dari jalur ayah. Ashabah juga berarti orang-orang yang berhak mendapatkan seluruh tarikah apabila tidak ada seorang pun dari ashabul furud. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." Allah Ta'ala berfirman, "Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak." Ashabah terbagi menjadi 2 macam, yaitu nasabih dan sababiyah. Ashabah sababiyah adalah ashabah yang disebabkan karena membebaskan budak. Adapun ashabah nasabiyah ada 3 golongan. Yang pertama, ashabah binafsih, mereka adalah ahli waris laki-laki kecuali suami dan anak laki-laki yang seibu. Yang kedua yaitu ashabah bigoirihi, mereka adalah anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki serta saudara-saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Maka setiap orang dari mereka mendapatkan ashabah bersama saudara laki-lakinya. Ia mendapatkan setengah bagian laki-laki. Yang ketiga, ashabah ma'al goir. Mereka adalah saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan. Di
sini saya akan menjelaskan tentang hajj dan hirman. Al-hajj secara bahasa berarti al-man'u, yaitu terhalang. Yang dimaksud di sini adalah terhalangnya orang tertentu dari seluruh bagian warisannya atau sebagiannya saja karena adanya orang lain. Ada macam-macam hajj, yaitu yang pertama hajj nuksan dan yang kedua hajj hirman. Hajj nuksan adalah berkurangnya bagian warisan salah seorang ahli waris karena adanya ahli waris yang lain, dan ini terjadi pada 5 anggota orang. Yang pertama ada suami, yang kedua ada istri, yang ketiga ada ibu, yang keempat ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dan yang terakhir adalah saudara perempuan seayah. Adapun hajj hirman yaitu terhalangnya seluruh warisan dari seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan saudara laki-laki ketika ada anak laki-laki. Hajj di sini tidak bisa masuk dalam warisan 6 golongan dari ahli waris. Akan tetapi mereka bisa terhalang dengan hajj nuksan. Dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.